kembali lagi di ibadah online kita sekolah minggu HKBP Soreang. Kak harap semua adik-adik sehat-sehat ya. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita akan memuji Tuhan. Semuanya ada di bangkit berdiri, kita bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita sama-sama mengucapkan doa kita. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik di rumah semuanya harus bahagia ya, karena kasih Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, sekarang adik-adik boleh kembali dulu dan kita akan bernyanyi bertemu dalam kasih. Dengarkanlah hukum Taurat yang ditetapkan untuk minggu kita kali ini, yaitu dari Tita keempat, dan maksudnya adik-adik sekalian ikuti di dalam hati. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Coba sekarang kita mau tanya, siapa adik-adik yang tidak pernah melakukan dosa? Gak ada ya? Ya, sekarang semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi Do Re Mi dosamu dihapusnya. Kita sama-sama pakai gerakan ya.
marilah kita berdoa untuk memohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak, dan Tuhan Yesus ingin anak-anak datang kepadanya. Yuk kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 360. Biar anak-anak datang kepadanya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya adik-adik kembali duduk. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita untuk memperingati kehidupan kita, agar kita boleh mengerti firman yang akan disampaikan. Kita angkat satu pujian, Roh Kudus kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi.
terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu yang tetap Kau curahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalin kehidupan kami Bapa dalam satu minggu ini penuh dengan damai, sejahtera dan sukacita kepada Tuhan. Terlebih di pagi hari ini Bapa, di minggu kedua setelah Trinitatis, kami boleh berkumpul kembali Bapa melalui media kebaktian online anak sekolah minggu. Dimanapun anak-anak-Mu berada Bapa, kiranya Engkau hadir di hati dan pikiran kami. Engkau menjaga setiap anak-Mu Bapa. Terlebih sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir Bapa, Engkau yang berbicara, sehingga firman-Mu boleh kami pakai menjadi bekal hidup kami. Hanya dalam kasih Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, shalom adik-adik sekalian dimanapun adik-adik berada. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di minggu kedua setelah Trinitatis, yaitu dari kitab Efesus atau surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, yaitu pasal yang kedua ayatnya yang ke-21. Demikian bunyinya: di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sekali lagi, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk ke dalam nats ini, saya pikir adik-adik pasti pernah melihat atau pasti mengetahui bangunan, baik itu bangunan milik sendiri ataupun bangunan milik orang lain. Kalau belum punya bangunan, baik itu bangunan kecil maupun itu bangunan yang tinggi mencapai langit. Sedikit kalau kita lihat bangunan itu tampak megah, tetapi kalau kita coba selidiki kembali, kita lihat kembali dari asalnya, dari sisi bangunannya, atau hanya kita ambil dari salah satu dari bagian daripada bangunan tersebut, misalnya tembok. Pasti di setiap rumah adik-adik sekalian pasti punya tembok. Coba ingat kembali saat membangun rumah tersebut, atau coba lihat rumah tetangga yang sedang membangun, apa atau bahan apa aja yang terdiri daripada tembok tersebut. Di sana akan kita lihat ada pasir, ada batu, baik itu batu bata atau batu kerikil, ada semen, dan masih banyak lagi bahan-bahan material yang dipakai untuk menjadikan sebuah tembok. Adik-adik tahu bahan-bahan itu diambil dari mana? Seperti pasir misalnya. Pasir itu ada yang diambil dari gunung, ada yang diambil dari sungai, bahkan ada yang diambil dari selokan. Kemudian demikian juga batunya. Batu bata itu diambil dari tanah merah yang mungkin tidak ada di sekitar kita. Itu diolah menjadi bahan bangunan, menjadi batu bata. Demikian juga semen dan batu-batu kerikil. Itu semua kita tidak tahu dari mana asalnya, dipersatukan oleh ahli bangunan alam atau dipersatukan oleh tukang. Baik itu air bersih ataupun air kotor yang dijadikan menjadi satu, sehingga kita lihat menjadi satu tembok. Setelah tembok berdiri, kemudian dirapikan oleh tukang, dan kita lihat hasilnya sangat luar biasa atau menjadi indah kelihatan. Hadirin sekalian, demikian juga surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Rasul Paulus mengingatkan, kamu itu bukan Yahudi lagi, atau Rasul Paulus mengingatkan kamu itu bukan pendatang atau orang-orang yang asing lagi, tetapi kamu telah diperbaharui. Tidak peduli dari mana asalmu, tidak peduli apakah kamu Yahudi atau bukan, tetapi melalui kehadiran Yesus, melalui damai sejahtera daripada Tuhan, kita dipersatukan menjadi satu, menjadi sama seperti bait atau sama seperti bangunan-bangunan yang tersusun rapi, sama seperti menjadi bait Allah. Adik-adik sekalian, sama seperti bangunan tadi, dia tidak tahu diambil atau
menjadi rapi, indah kelihatan. Demikian juga kita hadirin sekalian, yang seharusnya karena dosa kita adalah sudah menjadi orang yang telah dicampakkan, kita telah menjadi orang yang telah mati, atau kita orang yang tidak diperhitungkan di dunia ini. Tetapi dengan damai sejahtera Tuhan, tetapi karena kehadiran Tuhan Yesus, siapapun hadirin sekalian, dimanapun hadirin sekalian, ingat hadirin sekalian, kita itu berbeda marga, berbeda nama, berbeda asal usul, tetapi kita tidak dipandang dari sana. Kita dipersatukan menjadi keluarga Kristen, kita dipersatukan menjadi tubuh Kristus melalui gereja HKBP Soria. Oleh sebab itu hadirin sekalian, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang di Efesus supaya mereka tidak merasa orang asing, supaya mereka tidak merasa menjadi orang yang tidak diperhitungkan, supaya mereka tidak merasa orang yang tidak dipakai lagi, tetapi menjadi orang istimewa yang dipersatukan, yang disusun rapi, bahkan menjadi seperti bait Allah, yaitu kediaman Allah. Demikian juga hadirin sekalian dimanapun berada, mulai dari sektor 1 sampai ke sektor 4, dimanapun hadirin berada, apapun yang menjadi latar belakangmu, apakah Anda menjadi keluarga yang miskin atau keluarga kaya, melalui firman Tuhan, melalui surat Rasul Paulus, ini menjadi berita sukacita buat kita. Kita dipersatukan hadirin sekalian. Ini menjadi berita sukacita buat kita. Yang tadinya kita tidak diperhitungkan, yang tadinya kita tidak dianggap, yang tadinya kita tidak masuk hitungan, tetapi melalui kasih sayang Tuhan, kita dipersatukan dalam gereja, kita dipersatukan dalam tubuh Kristus. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita supaya kita dipakai? Bagaimana cara kita supaya kita menjadi orang hitungan? Sama seperti bahan bangunan tadi, harus mau diaduk, harus mau disusun, harus mau dijadikan menjadi satu bahan. Demikian juga kita hadirin sekalian, supaya kita menjadi satu bangunan, supaya kita menjadi bait Allah, supaya kita menjadi tempat Allah berdiam. Kita semua harus mau diatur, harus siap menuruti perintah, baik itu perintah orang tua, baik itu perintah guru, terlebih perintah Tuhan, yaitu untuk melakukan firman-Nya, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amal, kami kan masih anak-anak, kami kan masih kecil, kami mana bisa? Setiap kita adik-adik sekalian bisa berbuat apapun, berbuat baik sekecil apapun, itu demi kemuliaan nama Tuhan. Mulailah dari terkecil, mulailah dari rumah tangga, mulailah dari di mana kita berada, dengan membantu orang tua, dengan memberi kasih sayang, dengan memberi semangat kepada orang tua. Itu juga sudah menjadi motivasi, itu juga sudah membuat suatu kebaikan, itu juga sudah menjadi bait Allah. Ingat hadirin sekalian, setiap apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perbuat yang membuat itu menjadi sesuatu sukacita, ingat itu adalah satu dorongan Roh Kudus, itu adalah perbuatan Roh Kudus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu, turuti perintah Roh Kudus, maui kehendak Roh Kudus yang ada dalam hati dan pikiranmu. Jangan tolak. Yang tadinya kamu mau membantu orang tua, yang tadinya mau misalnya mencuci piring, yang tadinya mau misalnya menyapu rumah, terkadang datang bisikan malas, datang bisikan main handphone, datang bisikan main game. Tetapi dalam hati tadi tumbuh keinginan untuk membantu orang tua. Ingatlah, perbuatan baik sekecil apapun itu yang kedengaran dalam hatimu, itu adalah suruhan Roh Kudus. Oleh sebab itu turuti, ikuti kehendak Roh Kudus tersebut sekecil apapun itu, supaya dengan demikian adik-adik sekalian menjadi bangunan-bangunan
yang disusun rapi, yang kelihatan indah. Bahkan adik sekalian adalah menjadi bait Allah, tempat kediaman Allah, tempat kedamaian sejahtera, tempat sukacita buat adik-adik sekalian, yang menjadi sukacita juga buat orang tua kita dimanapun berada. Semoga adik-adik sekalian boleh berbuat yang lebih baik. Terlebih mungkin di minggu-minggu ini adik-adik sekalian akan mengikuti PAT atau penilaian akhir tahun, baik mulai dari tingkat SD ataupun SMP, bahkan selanjutnya juga. Ingatlah, niat baik yang timbul dalam hatimu, turuti adik-adik sekalian. Jangan lawan. Itu adalah suara dari Roh Kudus, supaya nanti hasilnya juga boleh adik-adik rasakan, yaitu mendapat nilai yang terbaik, mendapat prestasi yang baik, mendapat hadiah yang terbaik, yaitu kenaikan kelas. Semoga dengan demikian juga orang tuamu menjadi bersuka cita karena melihat anak-anaknya turut kehendak Tuhan. Semoga adik-adik sekalian dimanapun berada, sedang bagaimanapun sekarang atau dengan kondisi bagaimanapun sekarang, ingatlah Roh Kudus tetap menyertaimu. Roh Kudus tetap mau datang asal kita mau menerimanya. Semoga Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati adik-adik dimanapun berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga yang telah berbicara buat kami Bapa di minggu kedua setelah Trinitatis ini, di mana kami diingatkan Bapa melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yang mengingatkan jemaatmu Bapa supaya mereka tidak menganggap menjadi orang-orang pendatang, supaya mereka tidak menganggap orang-orang Yahudi ataupun non-Yahudi, atau supaya mereka tidak menganggap menjadi orang-orang yang tidak diperhitungkan. Hal ini juga menjadi surat kepada kami Bapa, terlebih ada anakmu, adik-adik kami Bapa, anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Bapa, yang mungkin mereka menjadi berkeluh kesah karena kondisi kami yang belum stabil, yang karena kondisi kami belum nyaman, terlebih Bapa dengan kekacauan hati dan pikiran mereka yang akan menghadapi penilaian akhir tahunan atau seleksi atau ujian kenaikan kelas. Roh Kudus-Mu Bapa yang boleh hinggap di hati dan pikiran anak-anak-Mu Bapa, sehingga berita sukacita yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus bukan hanya untuk jemaat Efesus, tapi juga buat anak-anak-Mu Bapa, anak sekolah minggu HKBP Surya dimanapun mereka berada Bapa, mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 4 Bapa. Urapi mereka, hinggapi Bapa, bisikan suara Roh Kudus-Mu Bapa kepada setiap anak kami, sehingga dengan anak-anak-Mu Bapa mereka boleh bergerak, boleh mereka berbuat sekecil apapun Bapa, perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami Bapa, demi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Berkati firman-Mu Bapa, dan berkati juga anak-anak-Mu yang menerimanya, sehingga mereka boleh berbuat menjadi firman, menjadi berkat buat sekitarnya. Berkati juga setiap para guru sekolah minggu Bapa yang tetap berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik buat anak-anak-Mu Bapa. Berkati setiap kehidupan mereka supaya menjadi tetap sukacita buat kehidupan dimanapun mereka berada. Ampuni kami Bapa akan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami tetap layak di hadapan-Mu. Hanya dalam kasih Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik di rumah, kita akan membacakan ayat hafalan. Ayat hafalan untuk kelas kecil tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 20 yang berbunyi, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Dan ayat hafalan untuk forum besar dari kelas 4 sampai SMP dari 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dan jangan lupa dihafalkan dan dikirim ke guru horon masing-masing. Pengumuman kita di minggu ini, adik-adik jangan lupa ya dalam mengumpulkan
persembahan setiap minggunya ke guru sekolah minggu yang terdekat dengan rumah adik-adik. Dan pengumuman tambahan untuk minggu ini untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ujian PAT agar tetap menghubungi guru horonnya masing-masing untuk konfirmasi untuk pengiriman nilai ke wali kelasnya masing-masing. Terima kasih. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi satu pujian, Sungguh Bangga Bapa. Adik-adik sekalian, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak
kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan melayani kita dengan damai sejahtera. Amin. Saat ini kami dari para halado, seksi sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu akan membawakan satu buah pujian. Semoga pujian ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Satu